Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi yang akan membantu kamu di dalam meningkatkan prestasi. Salam edukasi, salam prestasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fabel. Apa saja cirinya? Simak uraian lengkap berikut ini. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka ada juga yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Sahabat edukasi, teks cerita fabel memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, fabel menggunakan tokoh binatang sebagai tokoh utamanya. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti pada watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ciri bahasa yang digunakan menggunakan kalimat naratif, menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan yang terakhir menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau menggunakan bahasa percakapan. Sahabat edukasi, fabel memiliki beberapa jenis, ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Fabel dibedakan menjadi dua, yakni fabel alami dan fabel adaptasi. Selain dari pemberian watak dan latarnya, jenis fabel juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya pesan yang disampaikan. Fabel dibagi menjadi dua, yakni fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Apa maksudnya? Simak uraian lengkap berikut ini. 1. Fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan lain sebagainya. 2. Fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah, di jalan, dan lain sebagainya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Sementara itu, ditinjau dari kemunculan pesannya, fabel dibedakan menjadi dua, yakni fabel dengan koda dan fabel tanpa koda.
Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit atau jelas pesan pengarang di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda adalah fabel yang tidak menampilkan pesan secara eksplisit di akhir cerita, melainkan tersimpan secara implisit atau tersirat di dalam cerita. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, demikianlah penjelasan mengenai ciri umum yang terdapat di dalam fabel. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat bagi kamu. Dan saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam prestasi.